Polisi telah menetapkan 8 tersangka sebagai pengumpul rekening untuk transaksi judi online di Perumahan Cengkareng Indah, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa resi pengiriman rekening yang digunakan untuk judi online dan dikirim ke Kamboja. Menurut keterangan polisi, para pelaku menyewa dan membeli rekening dari masyarakat, kemudian menginstal akun internet banking di ponsel yang kemudian dikirim ke Kamboja. Ponsel yang berisi rekening tersebut digunakan sebagai wadah untuk menampung transaksi judi online dalam nominal kecil. Seperti apa kronologi penggerebekan markas kasus judi online ini? Ya, kronologisnya kita dapat jelaskan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat praktek judi online dengan modus memperjualbelikan rekening di wilayah Jakarta Barat. Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan mendalam, dipimpin oleh Kasat Reskrim, mengamankan 4 orang yang telah selesai menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan atas nama pribadi ke-4 orang tersebut, dan memperpanjang kontrak untuk nomor rekening ATM dan buku tabungan yang akan digunakan untuk transaksi keuangan judi online di Kamboja. Setelah mengamankan ke-4 pelaku, kemudian tim melakukan pengembangan, melakukan penggeledahan di rumah pemilik usaha bisnis judi online jaringan Kamboja atas nama RS yang beralamat di Perumahan Cengkareng Indah, Jakarta Barat. Pada saat penggeledahan, tim mengamankan 4 orang atas nama RS, DA, Y, dan RF. Dari keterangan tersangka RS, pernah melakukan pengecekan terhadap rekening tersebut. Di dalam satu rekening terdapat perputaran sebesar 5 juta per hari. Jadi estimasi perputaran duit di dalam 4.324 rekening itu seharinya itu berputar duit 21 M per hari. Baik, saat ini kan sudah ditetapkan 8 orang tersangka. Apakah ada kemungkinan ditetapkan tersangka lain atau ada pihak lain yang terlibat? Kemungkinan ini kita masih lakukan penyidikan terkait apakah nanti akan ada tersangka berikutnya. Kita masih melakukan pengembangan lebih lanjut. Terkait nomor rekening dan juga ponsel ini kan dikirimkan ke negara Kamboja. Apakah polisi sudah mengetahui siapa pelaku utamanya atau dikirimkan ke siapa di Kamboja? Ya, ke HP dan nomor rekening ini dikirimkan ke Kamboja kepada orang yang menerima di Kamboja. Kita masih melakukan pendalaman terkait siapa-siapa saja yang melakukan penerimaan terkait HP dan nomor rekening yang ada di Kamboja. Oke, baik. Dan apakah kasus judi online ini ada hubungannya atau berhubungan dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital? Ya, untuk sementara dari hasil interogasi para pelaku tidak ada hubungannya terkait di kementerian. Baik, lalu ini kan ada ribuan nomor rekening yang digunakan oleh tersangka. Seperti apa sih Bang modus perekrutan atau pengumpulan nomor rekening dari masyarakat ini, dan apa aja yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Ya, modus para tersangka ini, mereka melakukan memberikan iming-iming kepada para pemilik rekening untuk membuka atau untuk menjual nomor rekeningnya atau menyewakan nomor rekeningnya kepada para pelaku usaha ini. Dan pesan untuk masyarakat, yaitu kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk waspada dan berhenti, hati-hati apabila orang yang mencoba menawarkan ataupun menyewa nomor rekening pribadi milik masyarakat, karena ketika terindikasi terkait dengan perjudian online, maka secara otomatis warga masyarakat tersebut juga akan terlibat dalam jaringan perjudian online. Baik, terima kasih Bang Kuku sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara bersama Kompas TV. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Itu dia, Friska dan juga saudara, perkembangan terbaru dari penggerebekan markas kasus jual beli nomor rekening di kawasan Jakarta Barat. Lalu seperti apa perkembangannya, kita masih harus menunggu bersama, dan apakah ada kaitannya tadi dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital? Jawabannya tidak, dan kita terus menyaksikan dan menunggu perkembangan kasus ini. Friska.